Perkenalkan, nama saya Mazia Anggraini Romansa Barusip dengan NIM 11S25030. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum modul yang keempat untuk mata kuliah Pempros, pemrograman prosedural. Baiklah, di bagian pertama tugas praktikum itu adalah tugas yang pertama, eksperimen bound checking. Jadi kode ini menguji apa yang terjadi jika mengakses indeks di luar batas array yang telah ditentukan. Seperti di sini dapat kita lihat kita sudah mendefinisikan kalau batas array-nya itu hanya sampai 2. Sedangkan kita disuruh untuk mendefinisikan batas array yang lebih dan kurang dari batas array yang sudah ditentukan ini. Jadi integer array ARR atau array 3 ini mendeklarasikan array yang bernama ARR dengan tipe data integer yang memiliki kapasitas 3 elemen. Jadi di sini kita isi juga elemennya. Dimulai dari 0, 1, 2, 3 di sini. Jadi ini ada 3 array. 0, 1 itu 9, 2 itu 7. Lalu kita diminta untuk memprint array 5. Array 5 ini tidak ada di indeks yang telah ditentukan. Jadi nanti ketika dijalankan dia akan mengisi indeksnya dengan angka yang acak, mengambilnya dari garbage value dari memori. Begitu juga dengan array min1 itu juga akan memprint angka dari garbage value, angka dari memori, angka acak. Lalu di sini lalu kita diminta untuk mendefinisikan array 100 yang bernilai 99. Apakah ini akan berhasil di print? Tentu saja, karena kita sudah mendefinisikan array 100 yaitu 999. Kita akan mencobanya. Nah, bisa dilihat kalau 5 dia menghasilkan angka random dan min1 juga menghasilkan angka random. Tetapi array 100 menghasilkan angka 999 karena ini sudah ditentukan. Dan di bawah sini saya mencoba untuk menampilkan array 0, array 1 dan array 2 untuk mengetes apakah ini akan muncul, dan tentu saja akan muncul karena kita sudah mendefinisikan indeksnya. Lalu kita masuk ke kode yang kedua yaitu alamat next. Jadi kode ini mencari nilai tertinggi dari input yang kita masukkan dan menunjukkan posisi memorinya. Pertama-tama ini dideklarasikan dulu, lalu integer int i dan index ini didefinisikan juga. Lalu kita akan memprint input 5 angka. Di sini mengajukan kepada user untuk memasukkan angkanya. Jadi di sini for ini akan melakukan pengulangan sebanyak 5 kali seperti di sini. Pengulangan sebanyak 5 kali untuk menerima input angka. Karena kita akan memasukkan 5 input angka dan menggunakan scanf untuk memasukkan angka, untuk meminta input tersebut. %HD ini mendefinisikan short integer dan dia diadreskan ke angka i, angka yang tadi di atas. Kemudian di bawahnya ini ada ini akan melakukan pengecekan dari indeks 1 sampai indeks 4 karena dia i lebih kecil daripada 5. Lalu jika angka pada indeks ini lebih besar dari angka indeks max, maka posisinya akan diperbarui. Jadi ini gunanya untuk mengecek apakah angka tersebut lebih besar dari angka lainnya. Kemudian di bagian akhir ini akan memprint yang udah kita cari tadi di atas. Di pertanyaan yang pertama dari nilai maksimum dari 5 angka yang kita masukkan. Lalu ini letak alamat memorinya. Ini alamat memorinya ditemukan pada indeks ini. Dia menyebutkan di indeks berapa angka tersebut berada. Kita akan mencobanya sekarang di terminal.
Contoh angkanya 19782. Ini angka penelusuran dan angka 9 dan kita akan lihatnya. Kayak muncul ada angka 9. Ditemukan pada indeks yang pertama. Karena ini 0, 1, 2, 3, 4. Lalu alam memorinya ada di 0061FF10 seperti itu. Lalu kita masuk ke kode yang ketiga yaitu op matrix. Di sini kita kode ini akan menjumlahkan dua matriks yang berukuran 2x2 menggunakan array 2 dimensi. Jadi pertama-tama kita deklarasikan dulu ada 3 matriks. Yang pertama adalah matriks A, matriks B, lalu matriks hasil. Di mana matriksnya matriks A ditambah matriks B. Lalu bagian yang pertama ini untuk mengindikasikan kepada user untuk memasukkan anggota matriks A. Jadi di sini ada loop bersarang atau nested loop untuk mengisi matriks A. Yang ini adalah loop luarnya. Lalu di sini ada loop dalamnya. Dan scanf ini dia akan digunakan sebagai input. Jadi kita akan masukkan angkanya menggunakan seperti ini. Lalu dengan logika yang sama kita menggunakan dengan menggunakan logika yang sama kita meminta masukan kepada user untuk memasukkan anggota matriks B. Kemudian di sini kita definisikan hasil itu adalah matriks A ditambah matriks B. Jadi kemudian di bawahnya ada print hasilnya, di mana ini juga menggunakan loop bersarang untuk menunjukkan hasilnya. Dia akan memprint integer hasil dari pertambahan tadi. Kita akan mencobanya. Nah, dapat dilihat hasilnya itu 2 tambah 1 3, lalu 3 tambah 2 itu 5, kemudian 5 tambah 3 itu 8, dan yang terakhir 6 tambah 4 itu 10. Seperti itu saja, sekian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.